Ya, silakan dimulai, Asraf. Baik, Pak. Saya akan mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Imam dan teman-teman semuanya. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Asraf dan teman-teman. Semoga teman-teman dan Pak Imam dalam keadaan baik. Siapa yang presentasi? Bukan Asraf ya? Siapa? Ganang, Pak. Ganang. Oh, sorry. Ganang. Ya, silakan Ganang. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai diskusi mengenai hukum pasar modal dan kredit sindikasi. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ayung Sindikatus Zahroh, terus lalu Bincal Triadi Sihaloho, yang ketiga Cahyo Praba Aji Pangastu, dan saya Gananggung Suma dan Muhammad Asraf Bardano. Nah, pada pagi hari ini topik pembahasannya yang pertama, hukum pasar modal terdapat dasar hukum pasar modal, pengertian pasar modal, pihak yang terlibat dalam pasar modal, saham dan obligasi, serta transaksi derivatif. Sementara untuk kredit sindikasi terdapat pengertian kredit sindikat, klub deal dan kredit bilateral, pihak yang terlibat, dan proses dalam kredit sindikasi. Nah, yang pertama kita akan berbicara mengenai dasar hukum pasar modal. Nah, dalam dasar hukum pasar modal sendiri terdapat undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan otoritas jasa keuangan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ini mengenai pasar modal. Nah, dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai ketentuan umum, badan pengawas pasar modal, reksadana, perusahaan efek, lembaga penunjang pasar modal, profesi penunjang pasar modal, pelaporan, keterbukaan informasi, dan pemeriksaan serta sanksi administrasi. Nah, selanjutnya untuk peraturan pemerintah terdapat penjelasan mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Nah, dalam peraturan otoritas jasa keuangan, Ganang sebentar. benar, Pak. Ini saya juga untuk yang lain juga sama. Setiap kali nanti ada yang ini masalah komunikasi, karena saya presentasi ini tidak semata-mata hanya cari nilai tadi yang saya sampaikan, tapi juga memberikan masukan terkait dengan teknik komunikasi. Ya, ini untuk yang lain semuanya juga diperhatikan. Saya selalu mengatakan kata mungkin nggak ada, Ganang tadi udah nggak ada mungkin-mungkinnya, mungkin pendapat saya kalau boleh pakai pendapat saya, jangan mungkin. Tapi Ganang ada hal yang mulai sekarang harus dilatih untuk dihilangkan kalau tidak penting. Karena saya tahu, saya juga orang Jawa. Orang Jawa itu kebiasaan, tapi harus dibiasakan kalau misalnya ada hal yang enggak kurang pas tempat, yaitu penggunaan filler nah. Nah itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan seperti maka, hubungan sebab akibat. Kalau misalnya karena ini maka gitu ya, ada karena maka. Nah, oleh karenanya itu baru pakai nah. Kalau enggak jangan setiap alinea baru pakai nah. Saya yakin ini enggak mudah, tapi harus dicoba. Nahnya langsung saja, nggak usah pakai nah. Kemudian selanjutnya, itu pakai kalimat kemudian selanjutnya itu harus dilatih untuk menyampaikan ide yang bagus, isi yang bagus, tapi harus disertai juga dengan packaging yang menarik juga. Lanjut kan? Baik, Pak, terima kasih, Pak, koreksinya. Nah, untuk peraturan otoritas jasa keuangan, baru pertama langsung nah. Untuk peraturan otoritas jasa keuangan sendiri, ya, untuk terkait dengan untuk kemudian selanjutnya, itu kamu bisa pakai kata-kata itu. Ya, Pak. Nah, kemudian dalam peraturan otoritas jasa keuangan dijelaskan tentang transaksi efek, laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham, penggabungan usaha, dan laporan tahunan emiten, serta terdapat surat otoritas jasa keuangan mengenai bentuk dan isi laporan tahunan emiten dan perusahaan publik. Oke,
Oke, stop dulu Ganang. Ini untuk yang lain semua, bukan cuma hanya Ganang. Nanti berikutnya juga begitu. Kalau kita bicara berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan, gitu ya, jangan digunakan kata dijelaskan, jangan. Tapi diatur, ya, diatur hal-hal mengenai bla bla bla. Jadi ini saya agak cerewet sedikit ya, hal gitu. Tapi dalam konteks ilmu hukum hal yang begini itu penting. Bukan peraturan itu yang mengatur, bukan menjelaskan. Kalau menjelaskan ya tugasnya orang juru bicara, dosen, nah itu menjelaskan. Tapi kalau peraturan mengatur. Untuk yang lain juga nanti ke depan ada begitu. Kalau peraturan mengatur. Kalau berdasarkan keputusan menteri diputuskan, ditetapkan, nah itu. Jadi penggunaan terminologinya juga mesti yang lebih sesuai. Silakan lanjutkan. Nah, selanjutnya pengertian pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, penjelasan ini diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di dalam pengertian pasar modal sendiri terdapat pengertian mengenai kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek. Nah, apa sih itu penawaran umum dan apa sih itu efek? Nah, kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Nah, penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan efek adalah surat berharga, contohnya saham, obligasi, wesel, surat utang, dan lain-lain. Nah, untuk emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Nah, contoh emiten sendiri adalah perusahaan publik. Nah, kita tahu sendiri perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah. Nah, bisa disimpulkan bahwa penawaran umum adalah kegiatan penawaran surat berharga yang dilakukan oleh suatu perusahaan publik. Next. Selanjutnya karakteristik penawaran umum. Berdasarkan definisi di atas tadi, karakteristiknya yaitu pertama, penawaran umum merupakan kegiatan penawaran efek. Yang kedua, penawaran tersebut dilakukan oleh emiten. Yang ketiga, benda yang dijual adalah efek. Dan yang keempat, dilakukan kepada masyarakat luas. Masyarakat luas di sini maksudnya tidak tertutup untuk orang-orang, jadi terbuka gitu bagi masyarakat luas. Next. Penawaran umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 dijelaskan bahwa penawaran umum meliputi penawaran efek oleh emiten yang dilakukan di wilayah RI kepada WNI dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu. Nah, media massa dalam penjelasan ini adalah surat kabar, majalah, film, televisi, radio, dan media elektronik lainnya, serta surat dan brosur dan barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari 100 pihak. Penawaran efek kepada lebih dari 100 pihak tersebut tidak dikaitkan dengan pembelian, dengan apakah penawaran tersebut diikuti dengan pembelian efek ataupun tidak. Sedangkan penjualan efek kepada lebih dari 50 pihak tersebut lebih ditekankan kepada realisasi penjualan efek dimaksud tanpa memperhatikan apakah penjualan tersebut dilakukan melalui penawaran ataupun tidak. Nah, selanjutnya dalam kalimat penawaran efek di wilayah Republik Indonesia meliputi penawaran efek yang dilakukan oleh emiten
dalam negeri ataupun asing, baik kepada pemodal Indonesia maupun asing yang dilakukan di wilayah Indonesia melalui pemenuhan prinsip keterbukaan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tadi diatur mengenai perusahaan yang melakukan penawaran umum untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, ataupun produksi. Nah, informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting untuk masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Selanjutnya, nah ini penjelasan penawaran efek adalah semua penawaran untuk menjual atau memberi kesempatan untuk memberi efek yang terjadi dalam jangka waktu yang terpisah dari penawaran efek sebelumnya atau selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 12 bulan. Nah, ini diatur dalam POJK RI nomor 26 POJK 04 tahun 2020. Ini diatur juga mengenai suatu penawaran efek bukan merupakan suatu penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal jika nilai penawaran secara keseluruhan kurang dari 1 miliar rupiah. Selanjutnya, nah, transaksi efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan efek yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan. Nah, contoh dari transaksi efek sendiri adalah penawaran efek oleh penerbit efek, jual beli putus, hibah, pewarisan, wakaf, tukar menukar, dan lain-lain. Nah, selanjutnya bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Nah, bisa kita simpulkan lagi, bursa efek ini adalah tempat jual beli efek. Nah, jika kita contohkan di Indonesia, bursa efek ini bursa efek Indonesia atau IDX. Nah, itu menjual saham-saham. Selanjutnya, nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bincar. Baik, terima kasih Ganang. Jadi tadi Ganang udah menjelaskan definisi pasar modal, kemudian dasar hukumnya. Jadi tadi Ganang menjelaskan ada efek. Efek itu surat berharga yang macam-macam, bisa obligasi, bisa saham, dan lain-lain. Kemudian ada penawaran umum di sana. Penawaran umum ini, penawaran umum efek, misalkan seperti Bukalapak itu melakukan IPO di bursa efek kemarin-kemarin ini. Oke, jadi dalam penawaran tersebut, dan transaksi lainnya, ada banyak pihak-pihak yang terlibat di situ, tidak hanya perusahaannya saja. Nah, akan kita lihat di next slide. Nah, jadi ternyata ada banyak sekali ya pihak yang berkontribusi di sana. Ada Menteri Keuangan, ada Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal, itu dulu. Tapi sekarang udah diganti menjadi OJK. Kemudian ada juga emiten maksud saya, dan juga investornya tentu. Lalu bursa efek dan perusahaan efeknya, lembaga clearing, lembaga penyimpanan, kemudian di sini lembaga penunjang pasar modal yang nanti akan kita breakdown lagi jadi 5, ada kustodian dan seterusnya. Lalu ada juga profesi penunjang pasar modal. Nah, di sini salah satunya ada penilai juga, yaitu kita. Next slide. Nah, jadi ini kita breakdown satu persatu, mulai dari Menteri Keuangan tadi ya. Yang pertama, Menteri Keuangan itu melakukan tugasnya sebagai pembuat dan pemberi regulasi atas segala sesuatu yang ada di pasar modal. Nah, contohnya apa? Itu dia, Menteri Keuangan membuat undang-undang pasar modal. Nah, jadi undang-undang ini kan bisa dibentuk oleh DPR, bisa dibentuk oleh presiden. Nah, jadi ketika presiden yang melakukan pembentukan, presiden itu menugaskan pembantunya, tanda petik. Pembantunya itu siapa? Menteri. Nah, kalau misalkan tentang pasar modal, menteri yang ditunjuk itu ya Menteri Keuangan. Selanjutnya ada yang kedua, Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal, yang kemudian digantikan menjadi OJK. Mengapa diganti? Karena di sini OJK ini cakupannya lebih luas. Kalau
Bapepam kan dia hanya mengurusi pasar modal. Nah, seperti yang kita lihat di sini, sejak tahun 2011, seperti yang sudah dijelaskan Ganang tadi di dasar hukum, ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Iya, Pak. Pincar sebentar. Kalau nanti untuk terkait dengan materi sih, nanti teman-teman bisa lanjutkan ditanya jawab ya. Ada yang nggak setuju, ada yang berbeda pendapat, silakan ya. Tapi ada hal yang saya takutnya nanti ke bawah sama teman-teman, takut saya lupa juga terkait dengan ini di luar materi ini, bahkan jadi ini penting untuk teman-teman pahami terkait statement Binsar yang bilang undang-undang bisa disusun oleh pemerintah, bisa juga oleh DPR. Terminologinya diganti, bukan disusun, bukan dibuat, tapi bukan atau disusun, tapi di atas usul siapa? Bisa atas usulan. Jadi kalau membentuk atau membuat undang-undang itu harus berdua, Presiden dan DPR bersama-sama dengan DPR. Yang pemegang kekuasaan yang utama malah DPR harusnya. DPR bersama-sama Presiden. Tapi di pasal 5 maupun pasal 20 Undang-Undang Dasar 45 diatur bahwa materi muatan ataupun hak untuk mengusulkan atau inisiatif pengusulan rancangan undang-undang itu bisa dari Presiden, bisa juga dari DPR. DPD boleh nggak? Dia hanya sekedar usul ke DPR saja, nggak boleh langsung menjadi usulan rancangan undang, tapi hanya mengusulkan kepada DPR. Kalau DPR-nya nggak mau, ya nggak jalan. Jadi yang ingin saya luruskan ke teman-teman bahwa untuk membentuk ataupun menyusun satu undang-undang termasuk mengesahkan itu harus berdua, Presiden dan DPR. Tapi betul kata Binsar, kalau dalam rangka pengusulan tadi, ya Presiden bisa menunjuk siapa saja, bisa menteri, bisa gabungan menteri juga tidak selalu harus satu kementerian, pasti akan terkait dengan lintas kementerian juga. Tapi memang seringkali Presiden akan menunjuk leading sektornya siapa yang menjadi koordinator dalam penyusunan ini. Ya, jadi saya hanya menyeluruskan itu karena ini hal yang cukup mendasar, takutnya teman-teman punya pemahaman yang kurang pas terkait dengan itu. Nah, untuk isi terkait dengan apa yang disampaikan teman-teman tadi, termasuk misalnya tadi untung Binsar ngomong Bapepam sudah diganti OJK dan lain sebagainya, ataupun yang dinyatakan Ganang dan teman-teman kelompok lainnya. Nanti kalau mau ditanyakan silakan ya. Oke, lanjut. Oke, baik, terima kasih Pak atas koreksinya. Jadi tadi teman-teman ada kesalahan terminologi yang fundamental ya. Jadi di sini DPR Presiden bukan membentuk, melainkan memberikan usul. Nah, kemudian nanti di sana akan dibahas bersama antara DPR dan pemerintah, seperti itu. Selanjutnya untuk Bapepam tadi yang sudah digantikan oleh OJK itu sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Bagaimana tadi sudah dijelaskan di awal di dasar hukum oleh Saudara Ganang. Jadi di sini bedanya apa Bapepam dengan OJK? Kalau Bapepam dia fokusnya hanya di sektor pasar modal saja. Sedangkan di OJK, jika kita lihat di pasal 6, dia itu cakupannya cukup luas ya. Ada sektor perbankan, ada sektor pasar modal, ada sektor perasuransian, dana pensiun, dan seterusnya. Lalu tugasnya apa saja di OJK ini? Tugasnya dia melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor-sektor tadi. Oke, keywordnya pengaturan dan pengawasan ya teman-teman. Next. Nah, jadi Bapepam melakukan pengaturan dan pengawasan. Nah, untuk pengaturan, kita breakdown lagi, ada peraturannya dalam membentuk atau mengusulkan undang-undang OJK, kemudian menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan seterusnya. Yang intinya adalah dia membuat aturan. Kemudian wewenang pengawasan. Nah, jadi di sini setelah OJK membuat aturannya atau mengusulkan aturannya, mereka mengawasi juga agar aturan-aturan tersebut berjalan dengan baik. Misalkan adanya undang-undang perlindungan konsumen diawasi, kemudian di sektor perbankan. Nah, jadi mereka bisa mencabut izin usaha, misalkan ada yang melanggar
aturan yang telah dibuat tersebut, OJK berhak untuk mencabut izin. Kemudian memberikan perintah tertulis dan tentunya memberikan sanksi administratif. Next. Di sini ada contoh bahwa PT Euro Capital Pricewine Securities sebagai manajer investasi dicabut izinnya oleh OJK. Nah, jadi dia melaksanakan fungsi atau wewenang dari pengawasannya, dicabut dia izinnya. Kenapa? Karena melanggar aturan yang sudah dibuat oleh melanggar undang-undang. Nah, di sini kita lihat di sini alasannya di gambar kedua bahwa mereka memiliki satu komisaris yang juga merangkap sebagai direktur utama. Seperti yang udah kita pelajarin di organ PT, itu kan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin ya, tidak pantas kalau komisaris itu menjadi direktur utama. Ibaratkan seperti teman-teman ujian, kita yang ujian, pengawasnya adalah diri kita sendiri. Kan jadi tidak ada tidak ada kejujuran atau check and balance-nya tidak ada jadinya. Masa dia mengawasi apa yang dia kerjakan. Nah, jadi di sini OJK mencabut izinnya dan tentunya pasti OJK sudah melakukan sanksi administratif terlebih dahulu sebelum mencabut. Tidak langsung semena-mena aja atau tiba-tiba mencabut aja. Pasti ada sanksi administratif. Next slide. Selanjutnya, emiten dan investor. Nah, emiten ini adalah pihak yang melakukan penawaran umum atas efek yang dia punya. Contohnya itu Bukalapak ketika ingin menawarkan efeknya, dalam hal ini efek kan tadi macam-macam. Ada obligasi, ada surat utang, ada saham. Nah, di sini Bukalapak menawarkan efeknya berbentuk saham. Si Bukalapak inilah yang kita sebut sebagai emiten yang melakukan penawaran. Kemudian investor. Ketika kita membeli sahamnya Bukalapak, maka kita adalah investornya si Bukalapak yang membeli efek si emiten tersebut. Contohnya ini ada ya di Google banyak bahwa Bukalapak harga IPO-nya Rp850 per saham, kemudian Bukalapak resmi melantai di BI dan sebagainya. Oke, next slide. Selanjutnya bursa efek dan perusahaan efek. Yang pertama bursa efek atau pasar. Nah, ketika Bukalapak melakukan IPO atau penawaran pertama, itu tidak segampang kita berjualan di kehidupan kita. Misalkan kita punya pohon mangga, mangganya berbuah, kita jual, tinggal kita bikin kiosnya di rumah, segampang itu, tidak segampang itu kita melakukan penawaran modal. Tidak segampang kita menjual hasil panen dari tanaman kita, tidak seperti itu. Ada mekanisme yang mengatur, ada pasarnya. Nah, di sini dalam hal ini pasarnya adalah bursa efek. Dia sebagai pihak penyelenggara dan penyedia sistem dan sarana untuk mempertemukan atau memfasilitasi jual beli efek tersebut. Untuk di Indonesia, kita pasti sudah familiar dengan yang namanya Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau untuk di US ada namanya itu New York Stock Exchange yang berkantor di Wall Street. Tugasnya apa saja? Menyelenggarakan perdagangan efek, kemudian menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek tersebut. Next slide. Selanjutnya perusahaan efek. Tadi kita sudah bahas kalau ini ada pasarnya. Nah, di pasar kan tentu ada banyak orang kan. Ada penjual, pembeli, perantara, kemudian ada tukang parkir, ya banyaklah. Begitu juga di bursa efek, ada banyak sekali yang berperan. Di sini ada perusahaan efek aja, ini ada banyak, di breakdown lagi jadi 3. Yang pertama adalah perantara pedagang efek atau broker dealer. Nah, ketika saya mengulik materi ini, saya teringat dengan film The Wolf of Wall Street yang ada di sebelah kanan bawah ini, yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Nah, jadi di sini Leonardo DiCaprio ini
sebagai perantara penjual saham. Nah, jadi dia mencari perusahaan yang ingin jual saham, misalkan tadi Bukalapak, kemudian dia cari investornya, siapa yang mau beli saham tersebut. Nah, jadi di sini si Leonardo DiCaprio mengambil untung dari selisih harga yang ditawarkan si Bukalapak kepada dia, kemudian dijualnya dengan harga yang lebih tinggi tentunya. Nah, jadi di sini si Leonardo DiCaprio ini dia melakukan praktik yang kotor lah di bidang broker saham. Nah, jadi dia menjual saham-saham yang berisiko tinggi dan kemudian harganya dinaikkan, kemudian dikatakan kepada calon investornya bahwa ini sangat profitable, menjanjikan sekali. Bahkan sampai di film itu dia membujuk calon investornya itu sangat gila-gilaan menelpon tiap hari, sangat hektik sekali. Nah, jadi di sini bisa kita lihat di awal si Leonardo DiCaprio ini hanya dia sendiri-sendiri aja, perseorangan. Kemudian lama-lama dia makin lama makin besar, dia buat perusahaan khusus hanya sebagai pedagang perantara saja. Nah, jadi seperti itulah perantara pedagang efek. Dia bisa perseorangan dan atau bisa juga dia perusahaan. Kemudian penjamin emisi, efek atau underwriter. Nah, di sini adalah dia adalah penjamin atau penjamin atas penjualan efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang go public. Mengingat penjamin emisi efek ini, saya teringat dengan sifat manusia yang tidak suka dengan risiko. Misalkan saja kita sebagai manusia seringkali membeli atau melakukan asuransi ya, asuransi mobil, asuransi kesehatan. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita tidak suka dengan risiko kalau mobil kita tabrakan atau kalau tiba-tiba kita terkena penyakit yang membutuhkan biaya kesehatan yang tinggi. Nah, kita ingin risiko-risiko tersebut ditanggung oleh atau dikelola oleh si asuransi. Begitu juga dengan perusahaan yang melakukan atau menawarkan sahamnya atau efeknya di bursa efek. Contohnya tadi seperti Bukalapak, ketika dia menawarkan melakukan IPO sahamnya di bursa efek, dia kan ada risiko. Risikonya apa? Risikonya adalah sahamnya tidak laku. Nah, si Bukalapak ini ingin mengelola risikonya. Bagaimana caranya? Dia bekerja sama dengan penjamin emisi efek. Nah, di sini emisi ini bukan seperti emisi CO2 ya, teman-teman, atau emisi seperti efek rumah kaca dan sebagainya. Emisi yang di sini yang dimaksud adalah penjualan atau penawaran efek. Nah, jadi penjamin atas penawaran atau penjualan efek. Nanti ini akan kita breakdown di next slide. Tolong di next slide, Ashraf. Nah, di next slide ini, penjamin emisi itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada full all firm commitment. Jadi di sini penjamin membeli sisa efek yang tak laku terjual saat penawaran dengan harga yang sama seperti penawaran umum. Misalkan tadi Bukalapak, dia melakukan IPO dengan harga 1.000 dengan jumlah sahamnya itu 1 juta lembar. Ketika IPO ternyata yang laku cuma 700.000 lembar dan yang tidak laku adalah 300.000 lembar. Pertanyaannya kan yang tidak laku ini bagaimana? Nah, datanglah si penjamin di sini. Oh, saya akan beli aja semua. Harganya gimana? Harganya sama seperti yang di penawaran umum. 875, sama. Oke, seperti itulah peran penjamin emisi di full all or firm commitment. Kemudian yang kedua, best effort commitment. Nah, di sini penjamin dia tidak membeli sisa efek tadi, sisa yang tidak laku, tapi dia memberi best effortnya agar efek yang ditawarkan laku di bursa efek sebanyak-banyaknya. Bagaimana kalau misalkan ada yang tidak laku? Ya, dikembalikan saja ke emiten. Yang penting di sini konsepnya saya sudah melakukan usaha saya yang terbaik. Kalau ada yang tidak laku, yaitu
saya kembalikan kepada emiten tadi. Dalam hal ini tadi Bukalapak tadi ketika ada 300.000 tidak laku, maka ya dikembalikan saja 300.000-nya kepada si Bukalapak. Nah, lalu kan kita bertanya, apa peran Anda penjamin emisi? Nah, peran saya adalah saya melakukan effort yang terbaik lah agar saham Anda laku sebanyak-banyaknya. Kemudian ada standby commitment. Di sini hampir mirip ya dengan yang pertama, full or firm commitment. Di sini dia juga membeli sisa efek tadi, tetapi harganya di bawah penawaran umum. Misalkan Bukalapak tadi melakukan IPO, harga awal penawarannya itu Rp875 seperti yang diberita tadi ya. Nah, ketika yang 1 juta lembar ditawarkan, ada 300.000 yang tidak laku, itu akan dibeli oleh si penjamin emisi. Tapi harganya nggak Rp875.000, maksud saya Rp875 per lembarnya. Harganya harus di bawah itu, ya bisa 800, 700 dan sebagainya. Nah, jadi beda dengan full all firm commitment. Di sini kalau full itu dia membeli harga yang sama dengan penawaran umum. Kalau standby dia harganya di bawah penawaran umum. Yang keempat ada all or not commitment. Di sini transaksi efek terjadi jika semua efek laku. Kalau saja ada saja satu yang tak laku, satu efek yang tak laku, maka transaksi batal dan efek dikembalikan ke emiten. Misalkan kita kembali lagi ke Bukalapak yang melakukan IPO. Dia IPO 1 juta lembar saham. Ketika 700.000 lembar laku dan 300.000-nya tidak laku, maka di situ transaksi yang 700.000 itu batal. Kenapa? Ya, karena tidak semua laku. Jadi prinsipnya di sini harus semua laku, baru transaksi itu terjadi. Jadi prinsipnya take it or leave it lah, gitu kira-kira. Selanjutnya next. Slide sebelumnya tolong Asraf dan sebelumnya lagi. Nah, tadi kan kita udah bahas penjamin emisi. Nah, sekarang ini agak mundur-mundur ya, maaf teman-teman slide-nya. Karena tadi kurang cukup kalau kita paksa di sini, slide yang ini, penjamin emisi. Selanjutnya manajer investasi. Manajer investasi itu dia melakukan pengelolaan portofolio investasi, baik perseorangan maupun perusahaan. Contoh gampangnya ini adalah reksadana. Sekarang kan teman-teman sangat trending investasi di kalangan milenial. Nah, disinilah seperti yang sudah kita pelajari di manajemen keuangan, bahwa kita itu kita harus menaruh uang kita di berbagai investasi atau di berbagai instrumen investasi atau di berbagai perusahaan. Seperti kata pepatah, jangan menaruh bola di keranjang yang sama, atau jangan menaruh telur di keranjang yang sama. Begitu juga untuk itulah datang manajer investasi untuk mengatur kemana saja harus ditempatkan uang-uang kita ini, supaya risiko-risiko yang ada menjadi sedikit. Itu peran dari si manajer investasi. Kemudian yang C, wakil perusahaan efek. Ini konsepnya sama saja seperti perusahaan efek, cuman dia mewakilkan orang perseorangan yang memperoleh izin dari OJK sebagai wakil dari perusahaan efek. Kalau seperti kata Pak Imam tadi, dia punya legal standing untuk bertindak mengatasnamakan perusahaan efek. Nah, jadi ada wakil perantara dagang, wakil penjamin emisi efek, wakil manajer investasi. Next. Selanjutnya, yang kelima adalah lembaga clearing dan penjaminan. Kita mungkin masih kurang umum ya, atau kurang familiar dengan kata clearing. Di sini definisi clearing adalah metode transfer uang dari satu rekening ke rekening lain. Nah, kan ini kan apa bedanya dengan ATM, dengan transfer yang lainnya. Nah, di sini ada ciri khasnya. Ciri khasnya adalah prosesnya itu 2-3 hari. Cukup lama ya, teman-teman. Kemudian biaya transfernya lebih murah daripada metode lain.
Nah, jadi itu dia keunggulan, di samping ada kelemahannya yang prosesnya lama, ada keunggulan yaitu biaya transfernya lebih murah. Untuk lembaga clearing, untuk itu dapat kita simpulkan bahwa lembaga clearing ini bertugas dalam hal mentransfer uang dari satu rekening ke rekening lain. Selain itu, kan di sini dia lembaga clearing dan penjaminan. Nah, penjaminannya ini apa? Oke, di sini bisa kita lihat. Menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Oke, kita breakdown lagi. Transaksi bursa itu apalagi itu transaksi bursa? Nah, transaksi bursa itu bisa jual beli efek, bisa pinjam meminjam, atau kontrak lain mengenai efek. Misalkan tadi Bukalapak IPO kan, investor membeli. Jadi di situ terjadi jual beli saham atau jual beli efek. Tentunya kan ada transaksi. Nah, disinilah peran dari lembaga clearing dan penjaminan. Dia menjamin bahwa transaksi ini beres, berjalan dengan lancar. Mungkin kita mengira emangnya sesusah itu yang melakukan transaksi. Ya ternyata memang rumit transaksinya karena jumlah uangnya sangat besar. Dan juga harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Next. Yang keenam ada lembaga penyimpan dan penyelesaian atau LPP. Definisi. Yang pertama kita akan bahas definisinya. LPP ini adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian bagi pihak bank kustodian dan pihak lain. Apa sih kegiatan kustodian itu? Kegiatan kustodian adalah penitipan dan pengawasan portofolio dan aset yang berkaitan dengan efek, menagih hasil penjualan efek, seperti menerima bunga dan dividen, menyelesaikan transaksi efek, wakil pemegang rekening, dan hak lainnya. Nah, jadi di sini LPP bertugas untuk kita menitipkan portofolio kita. Portofolio bisa berupa saham kita kepada si LPP ini. Nah, kita suruh dia untuk mengawasinya. Apa yang diawasi? Diawasi itu penerimaan bunganya, penerimaan dividennya, dan transaksi-transaksi lain. Misalkan ketika kita punya saham kan di akhir tahun biasanya ada pembagian dividen. Nah, di sini LPP yang mengawasi pembagian dividen itu. Dia memonitor lah pokoknya agar dividennya itu aman. Lalu urgensinya apa dari si LPP ini? Untuk apa kita menitipkan portofolio kita kepada orang lain? Nah, jadi urgensinya adalah agar investor tak khawatir uangnya disalahgunakan oleh manajer investasi. Kalau misalkan kita memberikan atau menyewa manajer investasi, biasanya manajer tersebutlah mengelola dana-dana kita. Jadi bisa aja di sini terjadi penyalahgunaan. Jadi misalkan kita dapat dividen, itu manajer investasinya melaporkannya lebih kecil daripada yang kita dapatkan. Kemudian dana dividennya dipakai untuk hal-hal yang lain yang tidak berhubungan dengan saham kita. Nah, jadi di sini peran si LPP itu untuk mengawasin portofolio kita yang sedang di manajemen oleh si manajer investasi tersebut. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada lembaga penunjang pasar modal. Di sini kita ada banyak ya peran lembaga, ada banyak lembaga yang berperan di sini, ada kustodian, ada Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, dan seterusnya. Ini akan kita breakdown satu persatu. Next. Nah, yang pertama ada kustodian, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dia menitipkan dan mengawasi portofolio kita. Lalu pihak yang mana saja yang dapat menjadi kustodian? Yang pertama ada LPP atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Kemudian perusahaan efek. Yang ketiga bank umum yang disetujui oleh OJK. Next.
Yang B, Biro Administrasi Efek. Di sini tugas Biro Administrasi Efek adalah menyelenggarakan fungsi administrasi antara si investor dan emiten. Pertanyaannya kan apa saja yang diadministrasikan? Mulai dari pencatatan efek, pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Contohnya apa tadi? Dividen tadi. Jadi misalkan tadi Bukalapak IPO. Kemudian ada yang membeli sahamnya. Si A membeli sahamnya, si B, si C. Nah, disitulah perannya si Biro Administrasi mencatat. Oh, kepemilikannya si Bukalapak itu ada si A, si B, porsinya berapa persen, dan seterusnya, seperti itu. Dan ketika ada pembagian Maaf teman-teman, terputus. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Vincent. Ya, udah terdengar. Saya pikir jaringan saya tadi. Baik, tadi sampai wali amanat ya, Pak dan teman-teman. Ya. Di wali amanat, definisinya, wali amanat adalah lembaga yang diberi amanat oleh pemegang obligasi untuk bertanggung jawab atas obligasi tersebut dan melakukan hubungan dengan emiten. Pertanyaannya kan, untuk apa kita menyewa wali dalam hal obligasi? Nah, urgensinya adalah obligasi ini sifatnya kan utang. Jadi utang sangat penting untuk kita kelola dan kita awasi. Untuk itu, kita butuh wali amanat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan pengawasan tersebut. Nah, tugasnya apa saja dari wali amanat ini adalah untuk mewakili kepentingan si pemilik obligasi tersebut. Antara lain, next slide. Tolong next slide, Asrof. Nah, next slide sebelumnya. Nah, pas. Next slide. Yang mana, Sir? Yang wali amanat. Wali amanat. Nah, dah. Next lagi. Oh ya, ini betul. Oke. Nah, tadi tugas wali amanat kan dia sebagai wali atas si pemegang obligasi. Tentunya tugasnya pasti hal-hal yang menyangkut kepentingan obligasi si pemegang obligasi tersebut. Nah, apa saja? Dia menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten, menilai kekayaan emiten yang akan menjadi jaminan, kemudian mengawasi kekayaan emiten, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa bacalah tugasnya. Yang intinya adalah, konsepnya adalah si wali amanat ini melakukan pengawasan dan pengelolaan agar obligasi tersebut atau utang tersebut risikonya itu semakin kecil. Kita lihat di sini dia menganalisis kredibilitas emitennya. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya obligasi tersebut nanti tidak lewat dari masa tempo pembayarannya. Kita juga bisa melihat kekayaan emiten yang wali amanat menilai kekayaan emiten yang akan menjadi jaminan. Tujuannya apa? Ya supaya obligasinya ketika gagal bayar, kita jaminannya setidaknya setimpal atas obligasi tersebut. Konsepnya itu. Untuk konsep dari tugas-tugasnya ini adalah untuk menjamin atau untuk memastikan bahwa risiko-risiko dari obligasi tersebut dapat diminimalisir. Kemudian pihak yang dapat menjadi wali amanat adalah bank umum.
Kemudian ada pihak lain yang dapat ditetapkan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di sini teman-teman, apakah mau saya terlihat? Terlihat. Oke. Kan? Baik, terima kasih Pak. Next slide, Asraf. Selanjutnya ada pemeringkat efek. Tugasnya apa? Sudah jelas ya dari namanya, melakukan pemeringkatan efek yang bersifat utang. Nah, ini penting ya, bersifat utang. Contohnya tadi obligasi. Asas yang dipegang mereka adalah independen, jujur, dan objektif. Contohnya di sini Indonesia punya Pevindo, Credit Rating Agency. Kita bisa lihat di sini Pevindo menegaskan peringkat, saya tidak tahu ini bacanya benar atau tidak, ID AA untuk Indonesia RE. Kemudian peringkat ID BB untuk Bank Capital. Nah, inilah dia peringkatnya, ID AA, ID BBB. Next slide. Ada penanggung. Tugas dari penanggung adalah memberi jaminan pada pihak lain yang membutuhkan kepercayaan dan yang memberikan kepercayaan. Nah, di sini kan dia memberi jaminan. Apa bedanya dong? Penanggung dengan penjamin emisi, sama-sama memberikan jaminan, ya kan? Nah, jadi tuh pembedanya ada di sini. Penanggung berada di antara dua kepentingan. Nah, jadi dia bisa dari sisi investor, bisa dari sisi emiten. Ketika dia di sisi investor, dia menjamin bahwa perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut memenuhi hak si investor di masa depan. Contohnya, dalam hal pembayaran bunga dan dividen. Ketika kita memberikan utang kepada suatu perusahaan, kita kan butuh jaminan gitu bahwa si perusahaan ini tidak akan menunggak dan sebagainya. Disitulah peran si penanggung dalam hal meminimalisir risiko tersebut. Kemudian dari sisi emiten, memberikan jaminan proses emisi efek dalam bentuk obligasi. Nah, di sini jelas ya. Jadi bedanya antara penanggung dengan penjamin emisi adalah kalau penanggung dia bisa dari sisi investor dan sisi emiten. Sedangkan kalau penjamin emisi, dia hanya dari sisi emiten aja. Kemudian, penanggung ini, dia lebih detail lagi. Lebih detailnya di mana? Dia melakukan, di sisi emiten, dia menjamin emisi hanya bentuk obligasi saja. Sementara kalau untuk penjamin emisi, ya seperti yang kita lihat tadi, tidak ada diatur apakah dia obligasi, apakah dia saham saja, ataukah hanya instrumen yang lain saja. Jadi itu, saya kira itu perbedaan yang mencolok antara penanggung dan penjamin emisi. Lalu siapa saja penanggung tersebut? Penanggung tersebut adalah bank atau lembaga keuangan, bukan bank. Next slide. Oke, selanjutnya profesi penunjang pasar modal. Ada akuntan publik, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Ini akan kita breakdown satu persatu. Next slide. Untuk akuntan publik, mereka bertugas memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang akan go public maupun yang sudah go public. Ini salah satu tugasnya. Misalkan tadi Bukalapak ingin go public di Bursa Efek, ingin IPO. Nah, itu tidak boleh asal-asalan aja. Itu harus diperiksa dulu. Laporan keuangannya udah aman atau tidak? Apakah ada hal-hal yang tidak tepat dalam pencatatan laporan keuangannya? Nah, di situ laporan si akuntan publik. Dia memberikan pendapat tentang laporan keuangan si Bukalapak tadi. Apakah dia wajar tanpa syarat, wajar dengan syarat, pendapat tidak setuju, laporan tanpa pendapat, nah seperti itu. Lalu yang kedua, konsultan hukum. Tugasnya di sini adalah memberi pendapat hukum terkait segala hak dan kewajiban yang mengikat perusahaan di pasar modal. Misalnya dalam hal akta pendirian, pemilikan izin usaha, perjanjian, gugatan, dan sebagainya. Contohnya itu adalah Bukalapak tadi ya, kita balik lagi ke sana. Ketika dia ingin IPO,
dia pasti melakukan konsultasi hukum. Konsultasinya dalam bentuk ini akta pendiriannya jadi seperti apa ya. Kemudian apa yang berbeda dari perusahaan kita ketika belum go public dan sudah go public. Nah, itu disitulah pentingnya konsultan hukum. Next slide. Selanjutnya ada penilai. Nah, tugasnya sudah jelas yang seperti yang udah kita lihat, kita pelajari di penilaian bisnis. Di sini penilai bisa melakukan penilaian perusahaan yang akan go public, kemudian revaluasi aset, dan penilaian bila terjadi aksi korporasi. Nah, seperti yang udah kita pelajari juga minggu kemarin, aksi korporasi kan macam-macam, ada merger, ada akuisisi, dan sebagainya. Jadi ketika aksi-aksi tersebut terjadi, disitulah kita masuk sebagai penilai. Lalu ada notaris. Definisi notaris adalah pembuat akta autentik yang terdaftar di OJK. Kalau di pasar modal, dia bertugas sebagai membuat berita acara RUPS dan meneliti keabsahan dari RUPS tersebut. Contohnya, seperti yang sudah kita pelajari di PT di semester kemarin, kalau misalkan organ PT itu ingin melakukan, pemilik saham ingin melakukan RUPS, itu tidak boleh sembarangan dalam melakukannya. Itu harus ada quorumnya, ada berapa syarat pemegang saham yang hadir agar RUPS tersebut sah. Nah, disitulah peran dari si notaris ini untuk meneliti apakah sah itu RUPS-nya. Next slide. Ada next-nya itu ada saham dan obligasi. Oke, kita saham, ada obligasi, derivatif, reksadana, dan lain-lain. Nah, jadi di sini yang akan difokuskan di saham dan obligasi itu dibagi lagi, ternyata ada obligasi pemerintah. Next slide. Kalau kita lihat di sini perbedaan antara saham dan obligasi, yang pertama dari sifatnya. Kalau kita beli saham, artinya kita memiliki perusahaan tersebut, ada kepemilikan di sana. Sementara obligasi itu sifatnya utang. Kita memberikan utang kepada suatu perusahaan, bukan berarti kita memiliki perusahaan tersebut. Kemudian ada jangka waktunya. Kalau saham itu tidak terbatas ya. Sementara untuk obligasi ada batasannya, ada jatuh temponya. Misalkan jatuh temponya 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun gitu. Untuk biaya modalnya, dan maksudnya di sini ketika perusahaan melakukan memilih instrumen saham, maka dia harus rela berbagi keuntungan, dalam hal ini berbagi dividen. Sementara obligasi, perusahaan itu harus membayar bunganya. Lalu dari struktur biayanya, kalau di saham itu menggunakan persentase laba bersih, untuk obligasi itu udah fixed atau floating, dan kemudian instrumennya di saham itu terbatas, sementara obligasi itu variatif. Ya, obligasi kan tadi seperti yang sudah kita lihat, ada banyak ya, macam-macam obligasi. Lalu rating itu tidak diperlukan di saham, kalau obligasi itu diharuskan. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi di pemeringkat ya. Pemeringkat tadi kan dia ngasih rating, ada rating ID AA, ID BB, nah itulah ratingnya. Kemudian ada hak suara dalam RUPS. Kalau kita pemilik saham, ya ada haknya. Ini hanya pemilik saham ordinary ya, bukan pemilik saham yang namanya premium, atau pokoknya hanya pemilik ya. Saham preference mungkin. Ya, saham preference menurut saya. Ya, jadi saham preference tidak punya hak-hak ya, hanya saham ordinary aja. Kemudian obligasi tidak ada hak suaranya dalam RUPS. Dan yang kemudian dalam hal kepailitan, ketika suatu perusahaan itu pilot atau bangkrut,
itu pemilik saham punya hak klaim yang paling akhir atas aset perusahaannya. Misalkan perusahaan udah punya utang di sana sini 100 miliar, sementara asetnya cuma 80 miliar. Nah, jadi di sini yang didahulukan adalah membayar utang dulu, jangan langsung dibagikan itu asetnya, dibayar dulu utangnya. Seperti yang sudah kita pelajari juga di minggu yang kemarin, itu perusahaan harus lakukan pemberesan sebelum dibubarkan. Kemudian ada obligasi di sini, hak klaimnya dahulu atas aset perusahaannya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dibayar dulu utangnya, baru dibagi-bagi. Kalau ada sisa, kalau tidak ada ya itu risiko. Kemudian harganya untuk saham itu sangat fluktuatif, sementara obligasi dia lebih stabil. Next slide. Nah, ini ada latihan sedikit. Nah, jadi ini diambil dari UAS tahun 2020 dan 2021. Nah, berikut yang kita mulai dari nomor 8 ya. Berikut ini merupakan fungsi dari lembaga kustodian. Kira-kira menurut teman-teman ini A, B, atau C, atau D? Lembaga kustodian. Ya, di sini seperti yang dijelaskan tadi bahwa kustodian adalah penitipan efek dan harta ya. Next. Nah, kemudian nomor 9. Perusahaan yang memberikan informasi tentang efek serta membantu membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten tersebut disebut. Nah, jadi di sini dia membantu membuat kontrak dengan emiten dan memberi informasi terkait penawaran umum. Kata kuncinya di sini adalah membantu dalam hal penawaran umum. Nah, maka di sini dia adalah sebagai penjamin emisi. Kemudian yang kedua, nomor 2, sebutkan dan jelaskan profesi penunjang modal dan lembaga penunjang pasar modal. Nah, untuk profesi, next slide. Nah, untuk profesi tadi ada akuntan publik, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Untuk penjelasannya, nanti bisa teman-teman buka-buka lagi, baca-baca lagi di slide yang akan kami share nantinya. Kemudian untuk lembaga penunjang pasar modal, ada, next slide. Ada kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, penasihat investasi, pemeringkat efek, penanggung. Nah, untuk penjelasannya nanti bisa teman-teman buka-buka lagi PPT-nya. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ashraf. Baik, terima kasih Binsar. Nah, sebelumnya kan Binsar udah jelasin nih tentang instrumen pasar modal. Salah satunya adalah derivatif. Nah, apa itu transaksi derivatif? Transaksi derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut dengan underlying asset. Nah, underlying asset itu apa aja nih? Underlying asset itu bisa saham, obligasi, indeks saham, dan indeks obligasi. Jadi derivatif itu dia ada kontraknya, ada perjanjian, kemudian ada nilai atau peluang keuntungan. Peluang keuntungan ini maksudnya kayak capital gain terkait dengan kinerja si underlying asset kayak saham, obligasi, dan kawan-kawannya. Secara khusus, transaksi derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset komoditi yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Untuk mengimplementasikan pengertian ini, kita dapat melihat dari contoh yang sudah dilampirkan. Nah, di sini Wonokairun membentuk kontrak jual beli saham BRIS dengan Bunali pada tanggal 13 September 2021. Dalam kontrak tersebut, Wonokairun akan menjual saham BRIS kepada Bunali dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, yaitu tertanggal pada 13 Desember 2021 dengan harga 2.000 per lembar.
Nah, jika kita melihat dari pengertiannya itu kan dia nih kalau transaksi derivatif ada kontrak. Nah, yang dalam contoh yang melakukan kontrak adalah Wonokairun dan Bunali dengan transaksi dengan kontrak jual beli. Nah, yang diperdagangkan itu dari pengertian itu ada aset atau komoditi. Dan dalam contohnya ini yang diperdagangkan adalah saham BRIS. Kemudian transaksi derivatif ini diperdagangkan pada waktu dan harga. Maksudnya itu dalam jangka waktu ke depannya sudah ditetapkan transaksinya akan dilakukan kapan dan harganya berapa. Jadi kalau dalam contoh saham BRIS itu akan dijual 3 bulan ke depan di 13 Desember 2021 dengan harga 2.000 per lembar. Oke. Nah, tujuannya itu untuk apa? Yang pertama itu untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain. Jadi kayak kita kembali lagi ya. Jadi maksudnya kita mengalihkan risiko ke pihak lain tuh, misal si Wonokairun di sini dia sudah beranggapan bahwa 3 bulan ke depan saham BRIS itu harganya tidak lebih dari 2.000. Jadi misal dia nganggap 3 bulan ke depan harganya 1.900. Sehingga kalau dia jual di 3 bulan ke depan, di bulan ke depan dia akan mengalami kerugian. Untuk itu dia melakukan kontrak nih dengan si Bunali. Dengan kontrak bahwa 3 bulan ke depan dia akan menjual sahamnya seharga 2.000 per lembar. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan kesempatan investasi. Nah, kalau kita lihat dari contoh kan tadi itu dari sisi si Wonokairun. Sedangkan bagi si Bunali, dia beranggapan bahwa saham BRIS nggak mungkin turun nih dalam 3 bulan ke depan. Bisa aja nilainya atau harganya di atas 2.000 per lembar. Untuk itu dia melihat peluang di sini, peluang investasi. Makanya bagi si Bunali ini merupakan kesempatan investasi. Nah, maksud di link yang ketiga ini di link instrumen, jadi instrumen keuangan itu dilaksanakan dengan perjanjian atau kontrak. Oke, ini beberapa jenis transaksi derivatif, ada 4. Yang pertama option atau kontrak opsi, kemudian swap atau kontrak pertukaran, kemudian forward yaitu kontrak serah, dan future atau kontrak berjangka. Di next selanjutnya saya akan mendeskripsikan keempat jenis transaksi ini. Yang pertama itu adalah option atau kontrak opsi. Dia itu terbagi ke dalam 2. Yang pertama opsi jual atau put option. Dan yang kedua adalah opsi beli atau call option. Nah, di opsi jual ini haknya itu ada di pemegang kontrak untuk menjual aset. Jadi kalau dalam contoh yang sebelumnya juga sudah disampaikan, di sini hak untuk menjualnya ada di Wonokairun. Dan kalau melihat dari call option atau opsi beli kan hak dalam pemegang kontrak ini haknya itu untuk membeli aset. Dalam contoh dia itu si Bunali. Nah, tapi perlu dicatat bahwa pemegang opsi ini memang memiliki hak, tetapi tidak dibebani kewajiban untuk melaksanakan transaksi dengan harga yang ditetapkan dalam opsi. Kemudian ini adalah swap atau kontrak pertukaran. Di sini saya mengambil transaksi forex yang disingkat FX. Jadi forex itu adalah transaksi pertukaran suatu jumlah tetap dari suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Contohnya itu kayak si A menjual rupiah untuk membeli US dollar gitu. Nah, terkhusus untuk forex swap ini, dia itu kursnya sudah disepakati dan persetujuannya itu simultan. Maksud simultan itu dilakukan secara bersamaan untuk melakukan penukaran kembali jumlah yang sama dari mata uang pertama terhadap mata uang kedua pada suatu tanggal di kemudian hari. Jadi itu kayak si A jual rupiah untuk membeli dolar, terus di bulan ke depannya dolar yang udah dibeli tadi dijual lagi untuk ditukarkan ke rupiah. Jadi di sini saya mengambil contoh, jadi ada 3 subjek, yaitu Bank Jatim, eksportir, dan importir. Di sini eksportirnya dari Indonesia, dia tuh
menjual barang ke luar negeri yang dibeli oleh si importir dari Amerika, sehingga mata uang yang akan digunakan di sini adalah Indonesia rupiah dan US dollar. Nah, untuk keterangan ini kan untuk diketahui bahwa untuk mengurangi exposure risiko mata uang dalam 7 bulan ke depan, eksportir melakukan forex swap. Dia jadi melakukan kontrak forex swap pada nilai yang telah disepakati bersama, di mana eksportir dalam 2 hari ke depan masih membutuhkan US dollar untuk kebutuhan operasional atau pembayaran, namun akan menerima pembayaran dari importir dalam bentuk USD atau US dollar dalam 7 bulan ke depan. Jadi kan awalnya si eksportir ini bertransaksi dengan importir dengan US dollar. Nah, kemudian karena dia butuh US dollar juga kan di sini eksportir di keterangan diketahui eksportir dalam 2 hari ke depan masih membutuhkan US dollar, sehingga dia melakukan kontrak forex swap dengan Bank Jatim. Jadi dia menjual rupiah dan membeli US dollar. Setelah dia menerima nih pembayaran importir dalam 7 bulan ke depan, maka dia menjual lagi si dolar ke Bank Jatim dan ditukar dengan rupiah. Kira-kira begitu. Kemudian ini forward atau kontrak serah. Di sini saya mengambil transaksi forex lagi, yaitu transaksi falas atau valuta asing yang didasari oleh suatu kontrak untuk melakukan pembelian atau penjualan falas. Kalau dalam forex forward ini, dia tuh menetapkan nilai tukar untuk tanggal tertentu di masa depan, baik itu hari, bulan, atau tahun. Jadi kursnya itu, kurs atau nilai tukarnya sudah ditetapkan di awal untuk digunakan sebagai dasar dalam penggunaan tukar di masa depan. Pertukaran akan diselesaikan pada tanggal tersebut pada kurs yang disepakati sebelumnya, terlepas dari kurs pasar yang berlaku. Jadi, kursnya itu yang dipakai tetap yang sudah ditentukan di awal, tidak memperhatikan kurs pasar yang berlaku. Jadi, sebagai contoh di sini, sebuah perusahaan atau PT akan menerima pembayaran US dollar dari pembeli luar negeri dalam waktu 1 bulan. PT ini kan perlu menukar hasil US dollar tersebut menjadi Indonesia rupiah dalam waktu sebulan. Namun PT juga bisa nih, dia melakukan lindung nilai. Kayak tujuan sebelumnya dia takut nilai dolar itu terdepresiasi, jadi dia ingin melakukan lindung nilai. Jadi itu sebabnya PT bisa nih melakukan kontrak forex forward seperti contoh di bawah ini. Jadi tanggal spotnya itu 8 Januari 2013 dengan harga spot 9.623. Maksudnya itu transaksinya di 8 Januari. Kemudian harga kurs atau spotnya itu yang pada saat ini adalah 9.623. Kan si pembeli dari luar negeri itu akan membayarnya di 1 bulan kemudian, yaitu tanggal 8 Februari 2013. Untuk itu dia akan melakukan forex forward dengan sebuah bank gitu. Nah, di sini jumlah pokok pembeliannya itu ada 1 juta US dollar dan dari bank diberi kurs bahwa itu kursnya adalah 9.622. Jadi di 1 bulan kemudian kita akan menggunakan kurs yang 9.622 yang sudah ditetapkan, tidak menggunakan kurs yang ada di pasar nantinya. Oke, untuk itu nanti dia akan ada 2 skenario gitu ya. Nah, di awal kan di 8 Januari kita atau si perusahaan sudah berekspektasi untuk menerima 1 juta US dollar dalam 1 bulan ke depan. Nah, untuk itu dia melakukan forex forward contract dengan Bank DBS dengan harga spot atau kurs tadi 9.622. Nah, kurs yang ini yang 9.622 ini yang akan digunakan di 1 bulan ke depan. Jadi di sini ada 2 skenario. Kan tadi si perusahaan dia takut kalau US dollar akan terdepresiasi. Tapi di sini bisa aja US dollarnya ternyata terapresiasi. Oke, jadi yang pertama jika
US dollar terdepresiasi. Di pasar kursnya itu 9.500, dan karena si perusahaan sudah melakukan kontrak forex forward, maka nantinya di bulan ke depan itu dia akan tetap menggunakan kurs yang 9.622. Jadi di sini dia nggak akan ngalamin kerugian kalau aja si US dollar terdepresiasi, karena harga kursnya lebih tinggi, kurs yang ditetapkan lebih tinggi daripada kurs di pasar. Kemudian jika US dollar ternyata terapresiasi, dia salah prediksi gitu, dan di pasar kursnya itu adalah 9.700. Kalau pada kontrak kan kita tuh memakai kurs yang 9.622. Nah, karena itu di sini kalau misal US dollar ternyata terapresiasi, maka si perusahaan itu akan mengalami kerugian. Tapi walaupun begitu, pada intinya forex forward ini dilakukan perusahaan untuk melindungi uangnya gitu dalam transaksi kalau saja menggunakan US dollar dan rupiah, kira-kira begitu. Nah, ini yang jenis transaksi terakhir yaitu future. Sini saya memakai transaksi forex lagi. Jadi di sini sama ya, kontrak yang telah distandarisasi untuk membeli atau menjual falas atau valuta asing pada harga yang ditentukan pasar. Nah, kontrak berjangka sebenarnya mirip dengan kontrak serah yang sebelumnya. Kedua belah pihak bersepakat untuk menyerahkan atau membeli komoditas atau valuta asing dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Perbedaannya berada pada cara diperdagangkan. Jadi pada future kontrak ini evaluasi untung rugi dilakukan setiap hari. Sedangkan kalau di forward kita kan melakukannya hanya saat pembayaran sudah dilakukan. Evaluasinya hanya dilakukan di saat uang yang dari luar negeri sudah kita terima. Sedangkan kalau di forex future kita harus mengevaluasi nih untung ruginya setiap hari. Sehingga kedua belah pihak harus memiliki margin sebagai uang jaminan atas fluktuasi harga. Nah, intisari dari transaksi derivatif ini apa aja? Yang pertama itu transaksi derivatif merupakan financial instrument. Jadi ini salah satu, bisa dibilang salah satu bentuk investasi kan. Kalau kayak Wono Kairun tadi dia takut nilai saham BRIS-nya turun, maka dia melakukan kontrak ini. Kemudian, nah jelas di sini kalau transaksi derivatif harus dilakukan dengan kontrak. Dia nggak bisa tanpa kontrak itu. Nah, karena transaksi derivatif merupakan salah satu bentuk investasi, maka dia pasti punya nilai. Kemudian dia adalah sarana pengalihan risiko ke pihak lain, kayak Wono Kairun tadi, yang mengalihkan risiko ke Bunali, karena dia takut saham BRIS turun harganya. Kemudian dia merupakan transaksi turunan dari underlying investment. Jadi, karena kan underlying investment tuh ada saham, obligasi, dan kawan-kawan gitu kan. Kalau saham misal harganya berfluktuasi gitu, maka si derivatif ini juga akan terpengaruh. Kira-kira begitu. Nah, kita masuk ke pembahasan kredit sindikasi. Untuk pengertiannya, ini menurut kamus yang dimuat dalam situs resmi Bank Indonesia, disebutkan bahwa kredit sindikasi adalah pemberian kredit oleh sekelompok bank kepada satu debitur yang jumlah kreditnya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja. Jadi kayak misal sebuah perusahaan dia membutuhkan dana nih, dana yang bisa dibilang cukup besar, misal 3 triliun lah, kita katakan seperti itu. Nah, kalau kita meminjam hanya dari satu bank saja, bank itu nggak menyanggupi. Contoh kayak sebuah PT meminjam kepada BRI 3 triliun, dan ternyata si BRI-nya nggak nyanggupin nih 3 triliun, karena dia menganggap dana itu terlalu besar dan ada risiko gagal bayar nih bagi dia. Untuk itu, BRI mengajak nih kawan-kawannya atau ngajak bermitra gitu. Dia ngajak BNI, misal, dan Mandiri untuk mengumpulkan modal dan meminjamkannya kepada si perusahaan yang memerlukan dana tadi. Kemudian ini menurut Iswahyudi A. Karim dalam makalahnya berjudul
kredit sindikasi, menyebutkan bahwa kredit sindikasi atau syndicate loan ialah pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi yang biasanya terdiri dari bank-bank dan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur yang biasanya berbentuk badan hukum untuk membiayai satu atau beberapa proyek. Kayak contoh proyeknya itu pembangunan gedung atau pabrik milik si peminjam atau debitur. Jadi kalau menurut si Iswahyudi ini berbeda dari menurut Bank Indonesia ya. Kalau menurut Iswahyudi, nggak hanya bank-bank yang bisa meminjamkan dana untuk debitur, melainkan bisa juga lembaga-lembaga keuangan lainnya. Namun lembaga-lembaga keuangan ini harus berbentuk badan hukum. Oke, di sini ada beberapa contoh. Misal ada 2 contoh ya. Misal yang pertama ini, BNI dan PT SMI salurkan kredit sindikasi sebesar 2,6 triliun kepada ini siapa ya badannya? Tapi ini tujuannya untuk membangun tol Cijago. Jadi BNI dan PT SMI ini bermitra. Jadi sama kayak pengertian sebelumnya, menurut Iswahyudi bisa aja nih bank dan lembaga bermitra gitu untuk meminjamkan dananya untuk seorang debitur. Di sini BNI dan PT SMI lah yang meminjamkan dananya sebesar 2,6 triliun. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini Bank DKI dia memimpin kredit sindikasi senilai 2 triliun ke PT Indah Kiat Pulp and Paper terbuka. Kredit sindikasi ini melibatkan 12 bank pembangunan daerah atau BPD lainnya. Nah, bank-bank itu apa aja? Termasuk Bank Sumut atau Bank Sumatera Utara, Bank Jawa Timur, Bank Nagari, dan lain-lain. Kira-kira begitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cahyo. Baik, terima kasih Ashraf. Selanjutnya akan dipandu oleh saya. Selanjutnya adalah club deal. Club deal ini merupakan salah satu jenis dari kredit sindikasi, di mana tadi telah dijelaskan pembiayaannya itu dilakukan oleh beberapa bank atau lembaga keuangan, atau di sini disebut dengan bank peserta. Namun untuk club deal ini terdapat perbedaan dengan kredit sindikasi murni yang tadi telah dijelaskan, yakni adalah setiap peserta atau kreditur dapat memiliki skema perjanjian yang berbeda antara satu bank dan bank lainnya. Jadi untuk contohnya misal Bank BRI dan Bank BNI tadi memiliki perjanjian yang berbeda dengan terhadap perusahaan dari Bank A dan Bank B-nya, atau Bank BRI dan Bank BNI-nya tadi. Jadi misalnya sebuah perusahaan ini memiliki pembiayaan atau perjanjian club deal dengan Bank BRI dan Bank BNI, di mana Bank BRI memberikan pinjaman berupa gedung, sedangkan Bank BNI memberikan pinjaman berupa mesin untuk pabriknya. Nah, kedua bank ini memberikan sebuah pinjaman yang tidak berhubungan dengan satu sama lain. Jadi Bank BRI dan Bank BNI-nya tidak memiliki hubungan atas hasil atau keuntungan maupun risiko yang diterima dari perusahaan peminjam itu. Namun di luar itu, untuk perjanjian pengikatan jaminan itu tetap sama antara Bank BRI dan Bank BNI-nya tadi terhadap perusahaan peminjam. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah kredit bilateral. Kredit bilateral ini merupakan pinjaman luar negeri yang berasal dari pemerintah atau suatu negara melalui lembaga keuangan maupun non-keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk memberikan pinjaman. Contohnya yang paling umum adalah pinjaman luar negeri, baik pinjaman luar negeri Indonesia kepada negara lain. Untuk kredit bilateral ini memiliki perbedaan dengan kredit sindikasi. Kalau kredit sindikasi tadi, pinjaman diberikan kepada suatu perusahaan dari beberapa peserta bank. Kalau untuk kredit bilateral ini hanya dibiayai oleh satu bank atau lembaga keuangan dari perusahaan atau lembaga keuangan negara pemberi, negara asal. Selanjutnya ada pihak yang terlibat atas kredit sindikasi. Yang pertama adalah peminjam atau debitur.
ini merupakan nasabah atau korporasi yang membutuhkan nilai transaksi besar, sehingga diperlukan lebih dari satu bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai krediturnya, seperti yang dijelaskan oleh Ashraf tadi. Di sini debitur memperhatikan bank-bank yang menjadi kredit sindikasi ini, yaitu hal-hal tentang kemudahan proses peminjaman, kecepatan, fleksibel dan ekonomisnya dari pinjaman tersebut. Debitur ini juga nantinya akan menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh manajer sindikasi. Selanjutnya ada bank peserta. Bank peserta ini adalah bank-bank yang menyediakan dana bagi peminjam atau berperan sebagai kreditur di sini. Bank peserta ini memiliki kriteria atau persyaratan untuk melihat debiturnya, yakni yang pertama kelayakan debitur, tingkat bunga yang wajar dan bersaing, yang ketiga ada pembayaran pengembaliannya. Bank-bank peserta ini juga melihat integritas dan juga reputasi dari manajer sindikasi dari transaksi ini. Yang selanjutnya, yang terakhir ada manajer sindikasi. Manajer sindikasi ini disebut juga dengan sindikat leader atau memiliki manajer yang memiliki fungsi untuk sourcing, structuring, selling, dan servicing. Terkait fungsi-fungsi tersebut, manajer sindikasi ini selain berfungsi untuk sebagai broker atau agen, ia juga berperan sebagai peserta aktif. Manajer sindikasi ini pada akhirnya memiliki tanggung jawab yang cukup luas cangkupannya dibandingkan dengan sebagai hanya perantara. Manajer sindikasi ini memberikan loyalitas yang sama baik peminjam maupun bank-bank, yakni sebagai perantara ataupun broker seperti itu. Dan manajer sindikasi ini biasanya dipegang atau dijabat oleh bank-bank yang telah teruji, yakni salah satunya misalnya bank-bank yang telah besar, seperti Mandiri ataupun BRI seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu. Oke, sebelum kita ke proses dalam kredit sindikasi, kita perlu mengetahui hubungan-hubungan hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit sindikasi yang udah dijelasin sama Cahya tadi. Next. Jadi secara ada 3 tahapan proses dalam perjanjian kredit sindikasi. Namun kita harus mengetahui dulu hubungan hukum antar pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, dalam kredit sindikasi tersebut. Oke, next. 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 Nah, jadi yang pertama itu ada hubungan hukum antara pihak calon debitur dengan pihak arranger. Jadi hubungan hukumnya yang pertama itu ada pihak arranger ini mensindikasikan kredit dengan jalan menegosiasikan kredit yang dibutuhkan calon debitur dengan bank-bank peserta dengan atas nama calon debitur. Jadi pihak arranger ini akan menegokan kredit yang dibutuhkan debitur ke bank-bank peserta. Dan pihak arranger ini bertindak atas nama calon debitur. Misalnya calon debiturnya itu adalah PT PLN. PT PLN ini punya proyek PLTU, kemudian dia membutuhkan kredit, dan dalam proses tersebut arrangernya itu adalah Bank DKI. Kemudian hubungan yang kedua adalah calon debitur ini memberikan mandate yang berlaku sebagai kontrak antara calon debitur dengan arranger. Dan mandate ini sifatnya tidak dapat diubah secara sepihak. Karena mandate ini nantinya akan ditandatangani oleh debitur dan arranger tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian mandate ini merupakan pemberian kuasa dari calon debitur kepada arranger. Jadi apapun
yang dilakukan Ranger adalah tanggungan bagi calon debitur dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan Ranger menjadi hak dan kewajiban calon debitur. Kemudian yang selanjutnya adalah calon debitur ini dapat menuntut ganti rugi dari pihak Ranger karena Ranger ini diketahui melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya. Nah, yang terakhir, tanggung jawab Ranger ini akan berakhir pada saat penandatanganan perjanjian kredit sindikasi. Oke, next. Nah, hubungan yang selanjutnya adalah hubungan hukum antara debitur dengan para kreditur. Para kreditur itu adalah bank-bank yang nantinya akan menyediakan dana untuk si proyeknya debitur. Jadi hubungan yang pertama ini adalah kewajiban dari pihak kreditur. Kewajiban pihak kreditur ini adalah menyediakan dana kredit sesuai tujuan dan jangka waktu perjanjian yang nantinya akan ditandatangani, yang sudah ditandatangani maksudnya. Nah, kemudian kewajibannya lagi ada kewajiban dari debitur yang harus membayar dana yang sudah dipinjam tadi, yang sudah dikreditkan tadi, sesuai perjanjian yang sudah ditandatangani. Nah, bila ada cedera janji pada debitur ke dalam pemenuhan kewajibannya, maka kreditur berhak secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit sindikasi tersebut. Oke, next. Nah, hubungan yang ketiga itu ada hubungan hukum antara para kreditur dengan agent bank. Jadi agent bank ini di sini berfungsi sebagai perwakilan antar para kreditur, di mana para kreditur ini memberikan kuasanya kepada agent bank untuk bertindak atas nama para kreditur. Jadi pemberian kuasanya ini berbentuk akta otentik dari para kreditur kepada agent bank. Misal para krediturnya ini ada 12 bank. Nah, maka agent bank ini dipilih salah satu di antara para kreditur tersebut. Misal Bank DKI menjadi agent bank. Gitu. Nah, agent bank ini juga dipilih oleh arranger tadi. Oh ya, tadi jangan Bank DKI berarti ya. Agent banknya berarti Bank Banten misalnya. Maka pihak arranger Bank DKI sebagai pihak arranger tadi itu memilih agent bank tadi, yakni Bank Banten. Nah, oke, next. Hubungan hukum yang selanjutnya itu adalah hubungan hukum di antara para kreditur. Nah, seperti yang kita ketahui, yang sudah dijelaskan tadi, kredit sindikasi ini kan berbeda sama kredit yang biasanya. Kalau kredit yang biasanya itu dia krediturnya cuma satu untuk memenuhi debitur. Kalau kredit sindikasi ini krediturnya lebih dari satu. Kemudian tanggung jawabnya itu tidak bersifat tanggung renteng. Jadi masing-masing kreditur ini hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah kreditnya. Seperti yang sudah pernah kita pelajarin di tanggung renteng kemarin ya, itu pembayaran utang oleh satu kreditur itu tidak mewakili semua pembayaran dari kredit yang dilakukan di dalam perjanjian tersebut. Jadi masing-masing kreditur itu hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah kreditnya saja yang ada di dalam perjanjian. Oke, next. Nah, setelah kita mengetahui hubungan-hubungan hukum, sebenarnya hubungan hukum tadi itu udah ada proses-prosesnya. Cuman di sini kita simpulkan jadi 3 tahapan. Ini saya dapat dari literatur. Jadi yang pertama itu ada pre-mandate phase. Itu
di situ di situ ada tahap di mana ada penunjukan ranger, kemudian ranger ini akan memohonkan kredit yang dibutuhkan oleh debitur kepada bank-bank nantinya. Kemudian si rangernya ini akan mengidentifikasi dan memahami kebutuhan debitur kepada para kreditur. Terus tahapan yang kedua itu ada post mandate phase. Nah, di tahap ini ranger ini menyiapkan dokumen-dokumen kredit. Nah, jadi setelah si ranger itu tahu kebutuhan debitur itu berapa, maka debitur ini akan mengeluarkan mandate yang berlaku sebagai kontrak antara calon debitur dengan ranger. Dan mandate yang diberikan oleh calon debitur ini menjadi merupakan pemberian kuasa kepada pihak ranger. Ya, yang nantinya ranger ini akan melakukan penyiapan draft dokumentasi kredit, kemudian menunjuk agent bank, kemudian menyiapkan dokumen-dokumen kredit. Nah, kemudian di tahap yang terakhir ini adalah post signing phase. Nah, di mana di sini adalah proses penandatanganan dan pengucuran dana. Pengucuran dana yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur, di mana aktivitas pemberian kredit tersebut harus dilakukan oleh para kreditur sesuai perjanjian yang sudah ditandatangani. Oke, next. Oke, udah habis. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Wike. Ya, saya Mika mau izin bertanya, tapi sebelum itu saya mau mengapresiasi dulu presentasi dari teman-teman kelompok 1, luar biasa, keren banget. Semua materinya udah lengkap, dan teman-teman boleh dong kasih reaction tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, makasih banyak. Nah, di sini Mika mau nanya, terkait materi yang sudah dijelaskan tadi, semuanya sudah lengkap dan sudah detail sekali ya, runtut dan mudah dipahami. Tapi Mika ada satu pertanyaan terkait dengan materi pasar modal tadi, apakah dalam melakukan transaksi atau dalam kegiatannya itu ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang terlibat gitu. Jadi apakah ada peraturan yang mengatur denda ataupun sanksi-sanksi dalam pasar modal? Itu pertanyaan dari Mika. Terima kasih banyak. Kelompok 1. Bentar ya. Oke, saya rasa begini. Harusnya sih memang saya berharap kita ada tanya jawab seperti yang ditanyakan Mika tadi. Tapi karena waktunya terbatas, gini, saya berencana untuk materi pertemuan setelah UTS ini, saya juga akan membuat satu kelas tambahan lagi seperti zaman sebelum UTS. Karena waktu saya untuk berbicara tidak banyak, saya akan membuat kelas tambahan yang sifatnya opsional seperti sebelum UTS. Wajib, tidak wajib, tapi saya sangat berharap teman-teman bisa, kalau yang nggak ikut ya mengikuti dari recordingnya. Nah, sekarang saya mau masuk saja. Nanti teman-teman yang presentasi nanti sambil yang ditanyakan Mika disimpan, dicatat, nanti dilanjutkan di WA group juga boleh. Nanti di sela-sela waktu yang ada kita bahas lagi. Gitu. Tapi saya ingin memberikan penjelasan sedikit. Asraf bisa ditutup displaynya apa? Displaynya. Ya, saya dikasih akses ya. Sudah, Pak. Oke. Jadi intinya materi kita tentang pasar modal ini masuk dalam
dalam pembahasan di materi hukum perusahaan dan bisnis adalah bahwa pada dasarnya saya selalu mengulang bahwa suatu perusahaan ingat definisi di awal itu ada, selalu ingat bahwa perusahaan adalah satu entity, satu seseorang ataupun entitas, baik orang perseorangan maupun badan, baik badan berbadan hukum maupun non badan hukum yang menjalankan aktivitas usaha secara terus-menerus, dan yang perlu Anda ingat, tujuan utamanya memang keuntungan, bukan beramal, bukan untuk kita bicara tentang perusahaan dalam konteks pengertian perusahaan dalam konteks hukum positif kita ya, walaupun tidak diatur secara tegas di KUH Perdata maupun KUH Dasar. Tapi intinya kuncinya memaksimalkan laba. Labanya siapa? Laba pemilik perusahaan. Gitu, laba pemilik perusahaan atau para stakeholder-nya atau stockholder-nya. Tidak hanya, kalau stake itu lebih luas. Stock dengan stake itu beda. Stock shareholder dengan stockholder sama, tapi kalau stakeholder dia lebih luas, tidak hanya pemegang saham saja. Nah, dalam memaksimalkan laba ada kebutuhan akan dalam maksimalkan atau maximize laba perusahaan ada yang perlu namanya ekspansi. Perlu melakukan ekspansi. Atau sekali mungkin grafik tabelnya nggak begini ya. Dia perlu dalam memaksimalkan laba ataupun mempertahankan kelangsungan ya, di perusahaan. Ada unsur-unsur yang cukup penting adalah memaksimalkan atau memperoleh laba ya. Dan menjaga kelangsungan atau going concern dari perusahaan. Kan definisi perusahaan itu harus terus-menerus. Kalau nggak terus-menerus namanya bukan perusahaan, gitu ya. Nah, untuk keperluan maksimalisasi laba, maximizing profit, atau mempertahankan eksistensinya biar tetap eksis, dia butuh berbagai, tentu ada syarat-syarat pengelolaan yang baik, dikelola dengan baik, profesional, dan seterusnya. Dan seiring dengan perkembangan zaman, bisa jadi dana keperluan operasional itu bisa diperoleh dari operasional. Tapi ada juga yang nggak cukup. Jadi perusahaan kalau hanya yang berada di zona nyaman saja cukup gitu ya, cukup di zona nyaman, maka ya sudah itu saja. Saya jualannya ini saja, penting udah cukup. Tapi ingat, di era yang serba berubah ini, kalau kita nyaman di satu produk yang itu saja, tidak mustahil kita akan tergulung oleh pendatang baru dengan inovasi baru dan segala macam. Kita bisa terkaget-kaget gitu. Nah, oleh karenanya butuh improvisasi, butuh inovasi, atau sebaliknya kita memang lagi kekurangan. Jadi ini untuk antisipasi supaya kita produknya nggak out of date, butuh peremajaan mesin-mesin, butuh peremajaan armada taksi, butuh peremajaan pesawat, butuh peremajaan dan segala macam. Alat bornya yang harus canggih dan lain segala macam, maka butuh dana. Ya, butuh dana. Tadi bicara ngasih alternatif atau sudah menemukan kelompok satu tadi bahwa kalau kita lihat, Anda ingat neraca ya, itu kan ada aset, ada utang, ada modal atau ekuitas. Saya selalu mengajak ini biar teman-teman juga lebih memahami. Nah, ini kelompok satu, Binsar, kemudian si Asro,
bisa sama sob saya lihat itu PPT-nya itu udah kayak saya kalau bikin PPT ada contoh di crop, ditempel, crop, tempel. Itu kan jadi kita bikin lebih mudah membayangkan. Walaupun belum tentu tepat seperti itu, tapi kita berusaha memvisualisasikan, mencoba membunyikan apa ini, bunyinya ini maksudnya apa sih? Dengan cara lihat contohnya, case ya. Nah itu cara belajar yang nanti menjelaskan juga gitu. Ada contohnya dengan hal yang di sekitar kita. Pernah saya nonton film ini, nonton atau case perusahaan ini dan seterusnya. Sama dengan ini, kalau saya hanya ngomong misalnya, saya hari ini harus bikin video tutorial karena untuk ibu dosen saya lagi membuat saya nggak bisa bikin tayangan-tayangan ya, tapi saya mau recording. Tapi kalau saya ngomong doang nggak ada ilustrasinya, pasti orang belum tentu bisa mencerna apa yang dimaksud dengan ekuitas negatif misalnya. Dia nggak kebayang. Tapi kalau begini kan misalnya ada raja. Sehingga instrumen itu untuk operasional maupun untuk belanja modal. Jadi untuk keperluan belanja modal, yang intinya gini, kalau belanja operasional itu untuk pengeluaran-pengeluaran yang habis pakai dalam setahun. Batasannya itu setahun sama lebih dari setahun. Tapi kita juga perlu belanja-belanja, sewa tempat, memperpanjang hak guna usaha, memperpanjang izin pengelolaan hutan, dan lain sebagainya, untuk eksplorasi, izin-izin pertambangan. Nah, itu masuk ke belanja modal. Nah, untuk belanja modal di sini, perizinan, ini bisa dengan cara kita menerbitkan instrumen utang ataupun modal. Instrumen utang dan modal itu tidak selalu harus ke pasar modal. Bisa jadi kalau memang kebutuhan dananya nggak besar, ngapain ke pasar modal? Karena kalau ke pasar modal dia harus tunduk pada aturan OJK, harus menyampaikan laporan keuangan dan lain sebagainya. Transparansi perusahaan itu terbuka sama orang lain. Nanti kalau sama dengan bunuh diri, rahasia dapur saya kebaca sama semua orang, termasuk kompetitor. Sumber pendanaan, model bisnis, dan lain sebagainya akan kebaca. Itu plus minusnya pasar modal itu. Tapi kelebihannya sumber dananya murah. Karena setiap orang bisa mengakses, ada orang yang cuma membandingkan. Ini kata Rozak, ini di deposito bunganya sekian. Ini tiap tahun saya lihat performa kalau Unilever, DCA sekarang bagi dividennya, saya hitung-hitung kok 3/4-nya daripada duit saya kemakan inflasi. Saya taruh saya beli saham saja. Saya main di pasar modal saja. Jadi kalau pasar modal kan orang seluruh dunia. Saya ambil contoh misalnya. Nah ini juga contoh ya. Ini di dunia pengajaran misalnya, pelatihan, diklat. Selama ini sebelum pandemi, memang diklat kita ini secara spesifik bayarnya mahal gitu. Kalau ada diklat-diklat itu, misalnya sekarang ada yang mau diklat-diklat dengan Pemda segala macam atau swasta segala macam diklat di kampus, bayarnya mahal, offline. Pesertanya tadi nggak banyak. Nah sekarang pesertanya bayarnya nggak mahal biaya, tapi se-Indonesia orang bisa daftar. Yang kadang nggak nyangka-nyangka, ada perusahaan misalnya kemarin saya ada satu kesempatan untuk mengisi diklat segala macam. Lah kok dari perusahaan yang nggak nyangka ada kampus kecil gitu ya, kecil tanda penting ya, artinya nggak ini, tapi mereka ternyata membutuhkan itu. Nah itu se-Indonesia orang bisa mengakses, termasuk melalui mekanisme pasar modal ini. Sudah saya lihat, waktunya udah kejaran lagi. Saya habis ini ada kelas lagi. Nah intinya tadi Binsar, tapi nanti saya tambahkan di kelas tambahannya. Jadi intinya ada instrumen utang, ada instrumen modal dengan plus minusnya. Di pasar modal pun begitu. Tapi satu hal yang perlu Anda pahami, agar dibedakan tadi dana, untuk dibedakan apa bedanya PT terbuka dengan
PT publik. Di Undang-Undang PT baca lagi. Jadi PT publik itu dia tidak melakukan IPO. Jadi PT terbuka itu lebih besar, lebih luas cakupan TBK. Itu ada yang karena dia IPO, ada yang karena dia perusahaan publik. Yang tadi Ganang sudah betul, 300 pemegang saham, 3 miliar modal setor. Dia oleh karenanya, karena dia masuk perusahaan TBK, walaupun tidak go public, tidak IPO, tapi dia harus tunduk pada aturan OJK. Dia harus transparan karena dia menggendong uang rakyat, uang masyarakat banyak. Kemudian di dalam instrumen di pasar modal yang diperdagangkan ada, kita sampai jam 10 ya? Iya Pak, sampai jam 10 Pak. Sampai 10. Ini sekarang jam, oke, masih 5 menit lagi saya 5-10 menit. Nah, ada instrumen saham dan instrumen ekuitas atau kepemilikan, bahwa memang sih ada yang bilang bahwa dengan kepemilikan saham yang segitu, apakah bisa dikategorikan sebagai pemilik dalam kacamata keuangan? Ya bisa, gitu. Cuman masalahnya kita nggak bisa mengendalikan. Yang namanya pemilik itu kan kalau kita bisa mengendalikan. Tapi kalau ditanya kepemilikan saham, ya iya kita punya. Tapi kalau dalam kacamata pemilik yang sesungguhnya, terkadang orang masih berkata, punya saham sekian persen aja, sudah bilang pemilik. Punya sahamnya Unilever, udah ngaku-ngaku sebagai pemilik Unilever. Ya iya, buktinya kalau misalnya ada rapat pemegang saham, diundang juga. Gitu. Nah, jadi gitu. Nah, plus minusnya kalau saham, berarti kita harus rela berbagi dengan pihak lain, mengambil keputusan dan segala macam. Kalau obligasi, kelebihannya ya tidak perlu berbagi dalam pengelolaan perusahaan, tapi ingat, untung rugi kita harus bayar bunga. Kalau saham, kalau untung bagi dividen, walaupun ya tergantung kesepakatan rapat persetujuan RUPS ya. Tapi kalau rugi nggak perlu bayar bunga, nggak perlu bayar dividen. Kemudian dividen juga diklasifikasikan tadi ya, bicara kemudian diluruskan oleh Asrof mengenai saham preferen. Saham preferen itu agak semi obligasi. Jadi dia agak jaminan kalau keuntungan dia didudukkan, dia semacam dividen kepemilikan saham ekuitas, tapi dia ada jaminan garansi mengenai besaran dividen atau didahulukan dalam pembagian dividen. Nah, dalam instrumen berikutnya juga ada yang masuk kategori convertible bonds, ada yang obligasi tapi nanti bisa ditukar jadi saham dan lain sebagainya, kembali kepada kontrak, termasuk transaksi derivatif tadi. Derivatif itu tadi disampaikan oleh siapa tadi? Saya udah punya catatannya, ini lagi ketutup ya. Ayo Pak. Ya, terkait dengan ada unsur hedging di sana. Hedging itu lindung nilai, melindungi. Ini kalau orang umum ya saya nggak bisa nyalahin, misalnya bisa bilang awam. Kalau ada unsur spekulasi, gambling, iya, kemahiran gitu ya. Jadi kalau misalnya antara si Wonokairun dengan Bunari tadi, masing-masing punya gambling. Saya ngerasa 3 bulan lagi atau berapa bulan lagi tadi ya, bahwa harganya akan naik. Dia ngerasa enggak, akan turun. Atau kalaupun naik, oke, nggak masalah, segitu sudah cukup keuntungan saya. Nah, dalam kontrak atau perjanjian, ini yang disebut dengan masuk kategori jenis perjanjian bersyarat. Perjanjiannya sekarang, tapi realisasinya nanti di tanggal yang ditentukan atau disepakati. Jadi ada perjanjian bersyarat, ada yang bersyarat tertangguh atau syarat batal, itu kan ada. Saya akan belikan anak saya apartemen di sini kalau perjanjian sama pengembangan apartemen, boleh nggak saya beli di sini, tapi ada syaratnya. Kalau anak saya nanti keterima di kampus sebelahnya apartemen, saya tanda tangan kontrak sekarang, saya DP. Tapi kalau nggak, batal, dan saya cuma kena penalti dikit ya, sekian persen ya. Si pengembang oke, nggak masalah. Mudah-mudahan keterima dan segala macam, daripada nggak ada yang beli. Gitu.
Tapi kalau enggak, tapi kena penalti juga ya Pak, karena kan saya kehilangan opportunity cost. Karena saya udah menolak pembeli yang lain. Jadi tergantung kesepakatannya. Tergantung kesepakatan. Termasuk juga jam terbang menentukan harga dan segala macam. Termasuk lindung nilai untuk mata uang kalau orang melakukan ekspor impor. Tidak hanya di bursa saja. Hedging itu juga terjadi di dalam praktek ekspor impor. Biar nanti kalau barang-barangnya impor, kebanyakan impor, saya ngelunasin nanti kursnya lonjak. Pada saat kris dulu, krisnya ketika impor, kursnya masih 2.500 begitu, pas mau pelunasan jadi 18.000, mati kita. Jadi banyak orang di perusahaan yang bangkrut bukan karena kerugian yang normal, tapi karena ada faktor extraordinary, yaitu fluktuasi mata uang yang tidak normal. Kalau pergerakan fluktuasinya masih normal, masih nggak salah. Tapi kalau ketika ada kejadian luar biasa, maka itu yang harus dilindungi dalam lindung nilai. Nah, itu dalam prakteknya ternyata sudah bukan hanya semata-mata untuk mengalihkan resiko, tapi udah bagian dari instrumen investasi. Intuisi saya, feeling saya, saham ini 3 bulan ke depan, setengah bulan ke depan, setengah tahun ke depan akan sekian, akan naik sekian. Maka saya mau nggak saya beli nanti di tanggal 3 bulan lagi, tapi harganya sekian. Sana ngerasa oke, nggak masalah, saya udah cukup di harga itu. Kalaupun nanti ternyata lebih dari itu, ternyata realisasinya nggak masalah, bagi saya udah cukup. Itulah apa namanya, investor typical trading ya gitu, bukan investor jangka panjang gitu. Jadi yang typical trader ya memang tujuannya capital gain, bukan tujuan dividen. Jadi jual beli, dapat selisih keuntungan, itulah keuntungan yang diharapkan. Kemudian terkait dengan kredit sindikasi. Kredit sindikasi itu intinya bahwa untuk kebutuhan modal tadi, untuk operasional, baik kalau operasional nggak mungkin, tapi belanja ini, ataupun untuk proyek-proyek tertentu yang ternyata sifatnya sangat besar, butuh modalnya besar sekali, nggak cukup kalau dibiayai oleh satu kreditor saja. Nggak cukup dibiayai oleh satu kreditor saja. Kan teman-teman kalau belajar tentang hukum perbankan, bank itu ada aturan dari Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, syarat-syarat likuiditas, berapa persen dana pihak ketiga yang disimpan gitu ya, bisa diteruskan dalam bentuk kredit, ada batas-batas maksimum. Hingga untuk proyek misalnya LRT, untuk proyek pembangunan jalan tol, segala macam, itu rata-rata kredit yang perjanjian yang terjadi, pembiayaan yang digunakan adalah pakai mekanisme kredit sindikasi. Jadi bank kreditornya lebih dari satu. Ya, tujuannya itu. Nah, ini satu hal yang teman-teman ingat nanti waktu bicara kepailitan, kreditor sindikasi kan ada leadernya, ada leader kreditor, koordinator. Biasanya diambil yang kreditor dengan jumlah kredit terbanyak. Dia membawahi banyak orang, dia dapat mandat tadi. Ini kalau Anda perhatikan dalam bentuk perusahaan, ini sama identik dengan apa nih? Kreditor bersekutu menunjuk satu orang untuk mewakili, gitu. Ini mirip apa nih? Tapi mereka nggak membentuk perusahaan baru. Mereka nggak membentuk perusahaan baru. Mirip apa yuk? Konsolidasi, Apa? Konsolidasi, bukan? Bukan. Untuk bentuk perusahaan di semester di sebelum ini. Oh. Persekutuan perdata ya Pak? Iya, Persekutuan perdata, Matskap. Matskap itu mirip begitu. Ya, mirip begitu. Termasuk untuk kontraktornya sendiri, bukan si kreditornya. Misalnya konsorsium. Untuk bikin beberapa jalan tol itu Wijaya Karya, Utama Karya, kemudian Waskita Karya, mereka membentuk konsorsium. Nah, konsorsium itu mirip Matskap. Mereka nggak membentuk perusahaan baru. Begitu selesai proyeknya, selesai. Jadi Matskap itu ada yang didirikan untuk satu proyek tertentu, ada yang untuk menjalankan kegiatan usaha, dan lain sebagainya. Oke, waktunya keburu habis, saya takutnya nggak bisa ditutup. Wah, portalnya telat. Jadi silakan kalau ada tanya jawab di
WA group nanti kelompok yang satu tadi bisa menjawab di sana. Dan karena besok nggak mungkin saya bahas lagi yang ini, tapi saya akan bahas semuanya nanti di pertemuan ke-15. Pertemuan 15 kita bikin pertemuan ke-16 ya, karena kemarin kan saya ada tambahan juga, nanti akan tambahan yang mudah-mudahan sesinya bisa full begini, digabung lagi biar semuanya ada kesamaan persepsi mengenai pembahasan materi. Oke, kita foto sebentar. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain silakan tanyakan lewat WA group kelompoknya Ganang, Binsar, Cahyo, Ayu, Ashraf untuk menjawab. Oke, kita foto sebentar ya. 3, 2, 1. Baik, saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu hari Senin atau Rabu, terserah. Silakan disepakati saja. Kalau Senin oke, tapi kalau Rabu juga oke juga. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya? Masih pagi. Pagi. Oke.